Nah saudara, hari ini kita coba lihat, saya beri judul tentang rebuilding faith. Nah kenapa ini menjadi sebuah topik yang saya ingin kita sama-sama belajar saudara? Karena saya melihat bahwa dalam kehidupan kita seringkali saudara, badai kehidupan itu datang dalam hidup kita. Tanpa kita pernah nyangka, kita minta saudara, tetapi seringkali badai itu datang bisa jadi dalam masalah rumah tangga, bisa juga di dalam masalah keuangan kita, saudara. Bisa juga itu di dalam kehilangan atau kekecewaan. Dan saudara, seringkali saudara ketika badai ini datang dalam kehidupan kita, iman kita kadang-kadang kendor. Ya, hati kita jadi tawar. Pengharapan kita juga hilang. Ketika saudara melihat itu, saudara tahu bahwa iblis memang mau kita ngalami itu, saudara. Dia mau kita itu mundur daripada pengiringan kita kepada Tuhan. Karena memang yang ditarget iblis sebenarnya itu adalah iman kita. Kita mungkin berkata bahwa dia tertarik pada harta kita. Enggak loh. Iblis enggak tertarik sama harta kita. Kalau saudara melihat bagaimana dia begitu royal menawarkan kepada Yesus. Bagaimana dia begitu royal saudara ketika orang-orang datang ke pesugihan. Dia berikan itu secara royal. Dia enggak tertarik sama harta kita. Dia juga tidak tertarik dengan apa hal-hal materi yang kita punya. Karena memang dia adalah roh. Yang dia kejar adalah iman kita. Tapi Pak, kenapa Pak? Kita kadang-kadang dibuat sakit. Kenapa Pak kadang-kadang kita mengalami kerugian? Ya karena hati manusia melekat kepada itu. Ketika hati kita melekat, saudara, maka itu digoncangkan. Supaya kita kehilangan iman. Karena Alkitab yang kita baca tidak pernah menjelaskan kepada kita bahwa kehilangan, kebangkrutan, sakit penyakit menghilangkan perkenanan Tuhan. Tetapi iman yang hilang itu bisa menghilangkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara seringkali ada badai dalam hidup kita. Terjadi dan kita merasa iman kita goncang. Karena memang itu yang jadi targetnya setan. Makanya di dalam Ibrani 10:35 dikatakan begini, coba kita sama-sama lihat. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan saudara. Dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi ukuran perkenanan itu adalah iman. Kita lebih fokus jadi kepada apa? Kepada mempertahankan harta yang bakal hilang. Banyak manusia itu lebih mempertahankan kesehatan mereka yang bakal hilang, saudara. Lebih daripada iman mereka. Ada banyak orang-orang yang takut akan Tuhan awalnya. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ketika masalah datang, saudara, muncul sebuah pertanyaan besar, mempertanyakan Tuhan. Seharusnya itu jangan terjadi. Karena Alkitab berkata, jangan lepaskan kepercayaanmu. Karena ketika kita kehilangan iman, saudara, maka dia tidak lagi berkenan kepada kita. Hal yang terakhir yang harus kita pertahankan itu adalah iman kita. Karena satu kali saya baca sebuah statement bagus, dituliskan begini saudara, iman itu diberikan bukan untuk mendapatkan sorga. Tetapi iman diberikan untuk dibawa sampai ke sorga. Ini yang Paulus katakan bahwa aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ketika kita terus mengiring Tuhan saudara, iman itu dibutuhkan, tidak boleh hilang. Badai kehidupan seringkali ingin mengambil itu daripada kita. Makanya hari ini saudara ketika mungkin Anda berada di dalam persoalan, Anda berada di dalam tekanan, Anda berada di dalam kesulitan hidup. Ayo rebuilding our faith. Bangun kembali iman kita. Supaya iman yang bergairah itu kita dapatkan kembali. Supaya iman yang lemah itu kembali bisa dikuatkan. Saya menemukan ada 3 hal yang kita perlu lakukan, saudara, supaya iman kita tetap bisa kuat. Yang pertama adalah kita perlu mendengar dan melakukan firman. Di dalam Lukas pasal yang ke-6, 47-48,
Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang bagus sekali, dikatakan begini saudara. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dikatakan apa saudara? Orang yang mendengar dan melakukan, imannya itu kuat. Jadi ketika saudara ada badai dalam hidup kita, kita berada di pusat badai persoalan. Yang kita lakukan adalah dengarkan firman. Banyak kali ketika masalah datang, yang kita dengarkan adalah ketakutan-ketakutan kita. Karena Alkitab berkata bahwa iman itu timbulnya dari pendengaran. Bukan telinga kita ini yang menentukan iman kita. Bukan pendengaran kita yang menentukan iman kita. Tetapi apa yang kita dengar. Ketika hal-hal duniawi ini yang kita masukkan dalam pendengaran kita, iman kita belum tentu kuat. Tapi Alkitab berkata ketika engkau dengar firman, firman itu akan mengokohkan iman kita. Dan saudara dikatakan apa? Ketika seseorang mendengar firman, kemudian dia melakukannya, maka dia akan kokoh dibangun. Ketika ada air bah, ada banjir, ada angin datang menyerang rumah itu tidak roboh. Jadi saudara, kekristenan yang kuat itu adalah kekristenan yang mendengar dan melakukan firman. Iman yang kita punya bukan untuk menghilangkan masalah, bukan. Iman yang kita punya adalah untuk kita kuat melewati masalah. Kalau Anda baca tentang perumpamaan Yesus ini saudara, maka dikatakan apa? Ada dua orang yang membangun rumah. Satu di atas pasir, satu di atas batu. Bukan berarti ketika yang di atas batu tidak mengalami angin, hujan, dan banjir kan. Dua-duanya mengalami. Sama sekali tidak ada bedanya. Sama sekali tidak ada pengecualian. Dua-dua mengalami bencana yang sama, saudara. Tetapi yang menentukan adalah dasarnya. Ternyata dasar itu dibangun lewat apa? Pendengaran dan perbuatan. Satu kali saudara saya bertanya dalam ayat ini, saya bilang kenapa ya? Kenapa? Kan cukup kita baca Alkitab banyak. Kan cukup kita banyak berdoa. Kenapa harus sampai melakukan? Kenapa harus sampai bukan hanya direnungkan, tapi kok sampai melakukan? Karena begini saudara, waktu kita melakukan firman, melakukan itu menghasilkan sebuah pengalaman. Pengalaman itu saudara, itu menoreh batin loh. Lebih daripada sebuah teori. Makanya kalau orang banyak baca Alkitab, tapi dia tidak melakukan, saya bilang itu bukan prestasi. Jangan kita berkata, aku baca Alkitab Pak, mungkin sudah bolak-balik kejadian Wahyu 10 kali, 20 kali. Itu bukan prestasi. Karena Tuhan mencari siapa yang mendengar dan melakukannya. Mungkin kita belum berhasil nih saudara, kejadian sampai Wahyu. Tapi ketika Anda mulai kemudian mencoba mendengar dan melakukan firman, iman kita jadi kuat. Karena pengalaman itu saudara adalah sesuatu pengalaman yang membuat kita benar-benar percaya sama Tuhan. Bukan dari kata orang, tapi dari sebuah pengalaman. Makanya saya pernah bilang sama jemaat saya berkata kalau seandainya kita ini latihan renang, ya saya nontonkan di YouTube-nya, saya perlihatkan videonya saudara. Ya semua kita simulasi renang sampai ada yang di lantai, coba kita renang. 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan saudara. Terus cemplung di air. Apa semua kita bisa renang? Ya enggak pasti. Mungkin tidak ada yang bisa renang. Kenapa? Karena kita enggak pernah bersentuhan dengan air kok. Tapi coba saudara, kita latihannya di kolam renang. Semua nyemplung, ayo coba. Pasti pinter-pinter. Demikian pula dengan Tuhan. Ketika ada badai persoalan, suara-suara dunia ini kan masuk loh. Suara ketakutan ini masuk. Tapi di samping itu ada suara daripada firman. Jangan takut. Percaya saja. Segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Allahku, Allah yang kaya, yang sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya, menurut kasih karunia-Nya.
Itu Anda kerjakan, kita lakukan saudara. Supaya apa? Supaya ketika persoalan ini datang, kita bisa counter. Dengan apa? Dengan sebuah tindakan-tindakan nyata dari firman Tuhan. Nah, jangan kita dibawa arus, jangan kita dihanyutkan dengan segala apa? Dengan segala tipu daya setan. Wah, matilah kamu. Waduh, kamu pasti nggak bisa hidup lagi. Waduh, bangkrut deh kamu. Kamu pasti akan jatuh, nggak bisa bangun lagi. Ingat saudara, dengar dan lakukan firman Tuhan. Yang kedua saudara, ya, bagaimana Pak ketika persoalan datang? Bagaimana saya kembali membangun iman saya? Yang kedua adalah ingatlah kembali akan pertolongan Tuhan. Ada satu ayat bagus di dalam Mazmur pasal 77, saudara. Ini ayat 12 sampai dengan 14. Tapi saya bacakan buat saudara ayat 12 dan 13 lebih dulu, ya. Coba kita perhatikan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Kita stop dulu. Pemazmur menuliskan ayat 12 sampai 13, dia berkata, aku mau ingat perbuatan Allah di masa lalu. Oke? Aku mau ingat keajaibanmu. Aku ingin menyebut-nyebut segala pekerjaanmu. Nah, itu adalah sebuah arahan buat kita, ayo ingat akan kebaikan Tuhan. Kemudian saudara, ayat 14 dikatakan, setelah kita mengingat perbuatan Tuhan, setelah kita mengingat keajaiban Tuhan, maka saudara ayat 14 dikatakan apa? Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Waktu dia mulai mengingat akan perbuatan Tuhan di masa lalu, akan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu, maka muncul sebuah deklarasi imannya. Sungguh Tuhan itu besar. Sungguh Tuhan itu baik. Sungguh jalannya adalah kudus. Walaupun di hadapan kita kesulitan dan persoalan. Tapi Anda melihat ke belakang apa yang Allah telah kerjakan. Hari ini kita berkata, sungguh Allahku, Allah yang besar. Tapi di depan kita masih ada tembok. Di depan kita masih ada persoalan, saudara. Kita tidak melihat ini karena belum terjadi dan belum teratasi. Tapi kita melihat persoalan yang sudah diselesaikan di masa lalu. Dan kita berkata Allah yang sama, Allah yang berkuasa hari ini, Allah yang berkuasa juga besok. Ini nolong kita, saudara. Makanya saudara, siapa di sini yang pernah ditolong Tuhan lebih dari 20 kali? Pasti semua. Artinya apa? Kita punya bahan cukup banyak untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Pada saat kita mulai melihat, aduh Tuhan gimana ya persoalan ini ya. Ingatkan dalam diri kita. Kamu pernah ditolong Tuhan? Kenapa kamu ragu? Kamu pernah melihat keajaiban? Pernah. Kenapa kamu ragu? Bukankah Allahmu Allah yang sama? Manusia suka mengingat apa? Yang buruk apa yang baik? Yang buruk. Ya, saudara masih ingat yang masa-masa lalu saudara ketika Anda masih kecil, yang Anda ingat apa? Hukuman apa hadiah? Hah? Ayo, lebih banyak mana? Hukuman apa hadiah? Hukuman. Dihajar papa sampai batang sapu patah, ya toh? Ya diikat di kursi, ya diusir dari rumah. Gitu. Itulah manusia. Makanya pada saat kita menghadapi persoalan, yang kita ingat adalah apa saudara? Hal-hal yang buruk. Makanya kita tambah lemah. Tapi rebuilding our faith, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Kenapa saudara? Coba kita baca sama-sama ayat ini. Bukan ayat ini, statement ini. Ya, saya tuliskan begini, coba kita lihat. Kata Anda ganti dengan saya. Yuk, sama-sama yuk. Ingatan pada kebaikan Tuhan di masa lalu adalah dasar untuk saya berharap dan alasan saya untuk bisa bersyukur. Ya, jadi itu menjadi dasar ternyata. Ingatan kita itu menjadi dasar kita berharap. Karena Allah pernah mengerjakan yang sama loh. Tuhan yang sama pernah mengerjakan keajaiban. Tuhan yang sama pernah menolong kita. Dan waktu kita mengingatnya, kita punya alasan untuk bersyukur. Tuhan, hari ini aku ada. Semua karena pertolongan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau Tuhan belum mengizinkannya, saya akan bisa melewati semua ini. Maka saya percaya bahwa saya pasti bisa.
Semua karena apa saudara? Ada dasarnya. Dasar untuk kita berharap, dasar untuk kita percaya. Kenapa ingatan itu begitu powerful? Kalau Anda mungkin pernah baca tentang buku psikologi, atau Anda pernah ketemu, atau Anda pernah belajar, memori manusia itu ada 3. Pertama adalah memori episodik. Yang kedua adalah memori semantik. Yang ketiga adalah memori prosedural. Ini kami pakai di gereja kami untuk transformasi hati dan itu nolong sekali banyak orang. Tapi saya nggak jelaskan kepada saudara 3 memori ini, cukup saya jelaskan kepada saudara 1. Apa itu memori episodik? Saudara begini saudara, manusia itu berada di dalam episode per episode dalam hidupnya. Seperti bawang, itu ada lapis demi lapis. Ada episode masa baby di dalam kandungan, ada episode masa kanak-kanak, ada episode masa remaja, ada episode masa pemuda, ada episode terus-menerus sampai hari ini, saudara. Nah, inner child itu adalah satu serangan psikologi kita, serangan pada mental kita atau mentality illness, ya sakit pada mentality kita, yaitu apa? Ketika kita mungkin di usia kanak-kanak kita pernah ditinggalkan sama papa kita. Akhirnya kita jadi anak yang tumbuh dalam kekosongan seorang papa. Nah, itu menyebabkan kita menuntut seorang lain yang lebih tua dari kita yang bisa ngayomin kita. Itu sebut sebagai inner child. Dan itu sebuah luka emosional, saudara. Kenapa? Karena pengalaman pada masa itu kuat sekali. Atau mungkin saudara, kita pernah ditolak di kandungan. Sehingga kita menjadi orang yang merasa kok aku selalu tidak berharga, ya, bahkan pengen bunuh diri. Nah, itu semua adalah memori-memori yang terjadi pada episode kita, saudara. Nah, saudara perhatikan, memori episodik itu kenapa sangat powerful, beberapa yang kami layani saudara, itu sampai bisa waktu dia membayangkan sebuah trauma pada masa kecilnya, dia bisa membayangkan tentang suasana yang terjadi pada saat itu. Satu kali ada seorang jemaat, ya, kita lagi layani dia saudara, sampai Tuhan membukakan sesuatu dan dia mau terbuka. Dia mengalami pelecehan dan pemerkosaan pada masa remajanya. Pada masa hampir remaja lah, ya, sudah gadis, ya, dan pemerkosaan itu saudara menghasilkan seorang anak. Satu kali kejadian dia hamil, saudara. Dan waktu kita dilayani saudara, dia nangis dan dia mengingat, bahkan dia bilang begini saudara, suasana ketakutan bahkan bau orang itu masih kecium di hidungnya. Itu episodik. Jadi saudara, makanya ketika kita bercerita kepada seseorang tentang kejadian 20 tahun lalu, dia bisa nangis tuh. Karena tiba-tiba dia dibawa ke sana dalam suasana yang sama, dalam kondisi yang sama. Itu episodik, saudara. Nah, iblis selalu pakai itu mendatangkan ketakutan kepada kita. Tapi saudara, ketika kita belajar ini, Mazmur berkata, aku mau ingat episode mana dalam hidup saudara di mana Tuhan pernah tolong saudara. Di mana dia pernah hadir dan dia pernah seolah-olah pegang tangan saudara, seolah-olah dia peluk saudara dan dia jalan sama saudara. Di masa-masa badai yang paling sulit dalam hidupmu. Saudara, ketika engkau ingat itu saudara, engkau melihat kehadiran Tuhan di hari ini. Dan dia disebut sebagai Alfa dan Omega. Allah yang kemarin ada, hari ini ada, dan besok tetap ada. Dan saudara, itu membangun kita, menguatkan kita saudara. Makanya pada saat kita mulai mengalami pergumulan dalam hidup kita, hati kita mulai tawar, iman kita mulai lemah. Coba saudara ingat betapa Tuhan pernah tolong saudara. Saudara, ketika saya pernah hampir kecelakaan saudara, bukan hampir kecelakaan, udah kecelakaan, ya. Teman saya bawa mobil lari 180. Ya, kencang sekali saudara. Itu dia belok jalan hujan di tol, kami terguling mungkin 5 kali saudara. Saya bilang udah matilah saya ini. 4 orang di atas itu di dalam mobil saudara. Dan itu masih keingat jelas saudara, bahwa waktu itu memang Tuhan tolong saya. Tidak ada satu luka pun di antara kami saudara. Kami merangkak keluar dari mobil yang bannya semua di atas, kita keluar merangkak dari jendela, kaca depan udah copot. Di situ saudara, saya belum pernah paham apa maksud Tuhan, karena saya sebenarnya belum kenal Tuhan. Itu masa SMA saya. Tapi ketika Tuhan mulai bawa saya melayani Tuhan, mengenal Tuhan, satu kali Tuhan ingatkan saya, sebenarnya kamu udah mati.
Tapi aku masih kasih kamu kesempatan karena aku panggil kamu untuk melayani aku. Jadi saudara, pada saat saya mulai mengalami pergumulan berat dalam hidup saya, salah satu yang saya ingat adalah aku pernah ditolong Tuhan. Karena saya merasakan betapa gulingan mobil itu, saudara. Saya udah rasa saya pasti mati, saudara. Tapi hari itu, saudara, saya bilang hari ini aku hidup. Itu karena anugerah. Amin, saudaraku. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, saudara, ini kejadiannya pada Yosua pasal yang keempat. Ini disebut sebagai memorial stones. Jadi waktu itu mereka akan menyeberang sungai Yordan. Kemudian ketika para imam masukkan kakinya kepada sungai Yordan itu, berbeda yang terjadi pada Laut Teberau. Laut Teberau itu tersibak. Tetapi di sungai Yordan, tiba-tiba di ujung namanya kota Adam, itu tiba-tiba ada bendungan air, sehingga air yang masuk ke sungai Yordan itu ketahan, saudara. Ketika ketahan, air yang ada ini mengalir pelan-pelan menuju Laut Mati. Sehingga air itu menjadi kering. Ya, nanti Anda baca Alkitab, Anda akan temukan kebenaran itu, saudara. Kemudian, saudara, ketika mereka mulai nyebrang satu persatu, Yosua bilang, saudara, 12 suku, 12 pemimpin, tolong ambil satu batu, satu suku. Dan mereka ambil batu itu dan mereka bawa ke seberang, saudara. Disusunlah dan disebut sebagai memorial stones. Kenapa, saudara? Alasannya Tuhan begini, ya, karena kan ini sungai Yordan akan ketutup tuh. Tidak ada jejaknya, tidak ada buktinya bahwa kamu pernah menyeberangi sungai Yordan. Jadi nanti ketika anak-anakmu tanya, "Pak, ini batu apa, Pak?" Kamu harus bilang, itu batu peringatan. Supaya waktu kamu lihat batu ini, kamu ingat bahwa nenek moyangmu pernah jalan di tanah kering melewati sungai Yordan. Dan ini adalah batu yang diambil dari tengah-tengah sungai Yordan. Ketika itulah anak-anakmu akan percaya. Saudara lihat, waktu anak-anak yang tidak mengalami itu, saudara, melihat sebuah batu peringatan, mendengar sebuah kisah-kisah pengalaman, ingatan itu menambahkan iman mereka. Amin. Sama dengan kita, persoalan menguras habis energi kita. Tapi ingatan kepada kasih karunia, ingatan kepada kebaikan Tuhan membuat kita selalu berkata, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, saudara, ya bagaimana Pak supaya saya bisa tetap membangun iman saya sekalipun saya berada di tengah-tengah persoalan. Yang ketiga adalah kita harus punya yang namanya komunitas yang sehat. Ya, gereja ini adalah sebuah komunitas dan ini adalah sebuah komunitas yang sehat dibandingkan dengan komunitas dunia. Ya, coba kita lihat, saudara. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penulis Ibrani sendiri berkata bahwa apa? Ayo kita saling memperhatikan. Ayo kita saling mendorong dalam kasih. Ayo kita saling giat dalam pekerjaan baik. Ini semua ada di dalam komunitas. Ketika kita berada di dalam gereja, itu adalah komunitas yang membangun kita, saudara. Saya kadang-kadang heran, jemaat saya, saudara, ya jemaat sini saya rasa baik-baik semua. Ya, kalau nggak ketahuan gitu ya. Nah jemaat saya, saudara, saya tanya begini, kamu kok, karena biasanya kami sebagai hamba Tuhan gembala, saya yakin juga penggembalaan pun melakukan hal itu. 3 minggu tidak ada, ya pasti kita telepon, saudara. Ya seringkali saya tanya, kok kamu nggak datang gereja, kok lama? Beberapa orang pernah bilang begini sama saya, saudara. Iya Pak, iya kok, ya, iya Pak Gem gitu ya. Masalahku banyak. Loh kok kamu enggak ke gereja, masalahmu banyak? Iya lagi mumet ini, lagi pusing. Ya lagi enggak pengen diapa-apain, lagi enggak pengen ngapa-ngapain, lagi mau tenang aja. Saya kadang heran loh, saudara, ketemu orang kayak begini. Kenapa? Di logika saya enggak masuk. Kenapa? Kan lucu, kalau kamu punya masalah harusnya datang ke Tuhan, benar enggak, saudara? Itu sama dengan orang ditanya begini, kamu kenapa enggak ke dokter? Iya soalnya aku lagi sakit. Itu mirip tuh, saudara. Kamu kok enggak makan? Soalnya aku lapar. Masuk akal enggak buat saudara? Enggak masuk akal kan? Itulah jemaat yang melakukan gitu ya, enggak masuk akal kayak gitu, saudara. Kamu kenapa enggak ke gereja? Aku lagi banyak masalah. Kamu kenapa enggak berdoa? Ya aku lagi banyak masalah.
Justru seharusnya ketika ada persoalan, ayo datang ibadah, ayo datang doa. Kenapa? Jangan meninggalkan ibadah, kata Alkitab. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Satu hal terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara sebelum kita tutup adalah ketika ada seorang lumpuh itu ingin ketemu sama Tuhan, dia nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus berada di sebuah rumah yang penuh sesak padat. Pintu pun nggak bisa kebuka, saudara. Nggak bisa masuk. Penuh orang, saudara. Tiba-tiba ada, ini menurut cerita yang muncul kalau saya reka ulang peristiwanya, ya. Temannya bilang begini, kamu kenapa di sini? Iya, aku pengen masuk di sana, tapi enggak bisa. Kamu mau enggak? Kita bantu. Gimana caranya? Kita bikin tandu, kamu tidur di atas itu, kita gotong tuh. Tapi kan enggak bisa masuk, kita lewat atap. Maka 4 orang sahabat ini, saudara, taruh orang lumpuh itu di atas tandu, digotong, saudara. Naik ke atap. Buka atapnya, turunkan pelan-pelan, saudara. Tepat di depan Yesus. Alkitab kita mencatat apa, saudara? Waktu Yesus melihat iman mereka, bukan iman orang lumpuh. Iman mereka. Dia berkata apa? Imanmu sudah menyembuhkan engkau. Iman mereka. Yang punya masalah siapa? Orang lumpuh. 4 orang, gak punya masalah. Tapi 4 orang yang menolong orang lumpuh ini dianggap Tuhan sebagai iman korporat. Iman bersama. Sama dengan gereja, sama dengan sebuah ibadah-ibadah seperti ini, saudara. Kalau Anda lemah, mungkin tidak bisa jalan. Dibutuhkan saudara yang lain, saudara rohani, spiritual family kita, yang mendoakan kita, yang nopang kita, yang menolong kita, yang mencoba bersama-sama dengan kita berjalan. Ada banyak jemaat, saudara, mengalami persoalan rumah tangga, urusan anak-anak yang sudah kriminal, urusan pernikahan yang di ujung tanduk. Saya yakin, saudara, ketika mereka terus melanjutkan itu, ujungnya pasti perpisahan. Tapi ketika mereka datang ke gereja, mereka coba membuka hidup mereka. Mereka bersedia untuk dibantu. Saya melihat ada orang-orang yang pulih. Ada papa-papa yang tidak bisa mendidik anaknya. Waktu dia diajarin, dia didampingin, berjalan bersama, diperhatikan. Sembuh tuh, saudara. Kehidupan kita nggak bisa sendiri. Kehidupan kita butuh orang lain. Dan kalau kita ditolong, bukan kemenangan dia, bukan kemenangan saya, tapi kemenangan kita untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini, saudara, kalau saudara mungkin berada di tengah-tengah badai, engkau berada di pusat dari persoalan. Ingat baik-baik, saudara, belajarlah untuk selalu dengar firman Tuhan, perkatakan, kemudian engkau lakukan. Bertindak aja, ya. Mulai ingat akan kebaikan Tuhan. Aku percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan gak pernah ninggalin saya. Karena kemarin dia pernah tolong, hari ini dia tolong, besok juga dia akan tolong saya. Amin, saudaraku. Dan saudara, tekun di dalam persekutuan, tekun di dalam pertemuan ibadah, saling membangun, saling mendoakan. Jangan ragu datang kepada hamba-hamba Tuhan, bilang begini, saudara, Pak, tolong doakan saya, aku lagi tidak kuat, aku lagi butuh topangan. Saya percaya, saudara, ketika ada orang lain mendoakan kita, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk saling menopang, saling menasehati, dan saling memberi support.